Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi terbaik selalu. Waktu lulus kuliah saya mengalami banyak kesulitan. Kalau misalnya kita lulus S1, kuliah S1, ya kita jangan beranggapan bahwa secara otomatis kita akan mudah mendapatkan pekerjaan, mudah untuk bisa self-sustained, mudah untuk menjalani masa depan. Karena saya dulu sebaliknya, waktu lulus S1 dulu, saya ngelamar ke sana kemari, ngelamar ke Nestle, ngelamar ke Frisian Flag dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, itu gagal. Kemudian saya juga mencoba untuk daftar ke LIPI waktu itu, tapi nggak bisa, karena kebetulan saat itu IPK saya kecil, IPK saya di bawah 3, sekitar 2,8. Dan ternyata IPK kecil itu di zaman saya lulus dulu menjadi sebuah faktor utama di dalam cara orang atau cara pemberi tenaga kerja untuk menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak masuk ke perusahaannya atau masuk ke institusinya. Dan ya salah saya juga sih kenapa saya nggak fokus di hal yang sifatnya akademis waktu kuliah dulu. Karena memang saya banyak beraktivitas, banyak bereksperimen waktu saya kuliah dulu. Dan pada akhirnya saya waktu kuliah ya yang penting lulus aja gitu. Tapi ternyata ada konsekuensinya gitu, karena IPK menjadi syarat untuk kesempatan-kesempatan lain saat itu. Dan saya ingat juga waktu itu saya coba melamar ke LIPI, tapi ya nggak berhasil melamar ke LIPI karena saat itu batas ambang IPK yang diterima untuk melamar ke LIPI itu 3 atau di atas 3. Dan ya IPK saya 2,8, jadi ya pastinya nggak bisa gitu saat itu. Dan IPK ini menjadi masalah juga ketika saya mau meneruskan studi ke Jepang waktu itu. Saya dapat kesempatan untuk mengirimkan aplikasi untuk beasiswa ke Jepang, dan salah satu syaratnya adalah mendapatkan rekomendasi dari dekan fakultas waktu itu. Jadi pergilah saya ke Bandung, datang ke kantor dekan waktu itu sambil membawa beberapa berkas yang dibutuhkan untuk minta tanda tangan beliau. Saya kasih ke sekretarisnya waktu itu. Kemudian nggak berapa lama kemudian Pak Dekan keluar, terus dia bilang ke saya, kamu nih IPK-nya kecil ya, saya nggak bisa nih rekomendasikan kamu untuk S3, jadi hanya bisa rekomendasiin kamu sampai S2 aja. Ya alhamdulillah sih tetap dikasih rekomendasi gitu ya, tapi saya ingat betul saat itu betapa saya jadi ingin membuktikan bahwa harusnya ya variabel yang menentukan seseorang bisa sukses atau enggak di pendidikan lebih lanjut bukan hanya IPK dong. Harusnya ada faktor-faktor lain yang dilihat, misalnya keaktifan kita di kemahasiswaan, terus prestasi-prestasi non akademik kita lainnya, karena itu memperlihatkan soft skill yang kita punya. Jadi yang disampaikan Pak Dekan waktu itu walaupun mungkin sederhana bagi dia ya, dan karena mungkin dia nggak ingat apa yang dia sampaikan, bagi saya itu sesuatu banget, dan saya masih ingat sampai sampai sekarang gitu pernyataan yang beliau berikan. Dan jujur itu menjadi motivasi juga buat saya untuk menunjukkan bahwa ya IPK itu seharusnya bukan menjadi satu-satunya variabel atau faktor untuk melihat kompetensi seseorang. Nah, tapi dengan beberapa kejadian tersebut, serentetan kejadian tersebut, saya jadi teringat bahwa ya memang begitulah sunatullah, bahwa segala sesuatu itu ada syaratnya. Segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita capai ada syaratnya. Dan pada saat itu keinginan-keinginan saya untuk mendapatkan kerja, untuk sekolah, itu semua terbatasi oleh syarat IPK tadi gitu. IPK di atas 3 itu menjadi syarat untuk kesempatan-kesempatan yang ingin saya raih tadinya. Dan
sekali lagi ya memang salah saya juga gitu, karena saya nggak fokus di hal-hal yang sifatnya akademis waktu kuliah dulu. Tapi ya saya nggak nyesel juga, karena ketika saya kuliah banyak eksperimen-eksperimen yang saya lakukan, banyak aktivitas-aktivitas yang saya lakukan, membentuk diri saya, memberikan saya um, banyak pengalaman, dan itu yang justru menjadi value buat saya. Saya belajar tentang integritas, belajar berpikir kritis, belajar bergaul, belajar bernegosiasi, belajar untuk berani, dan hal-hal ini mungkin nggak bisa dikuantifikasi, tapi buat saya penting di dalam fase-fase berikutnya di kehidupan saya. Jadi pada dasarnya IPK tadi sebenarnya tidak bisa menjadi jaminan juga seorang akan sukses di pendidikan lebih lanjut. Karena saya tahu beberapa orang yang struggling di dalam PhD-nya, bahkan nggak berhasil selesai PhD-nya, padahal secara akademis orang-orang tersebut jauh lebih mumpuni dari saya, jauh lebih pintar dari saya. Sedangkan saya yang pas-pasan, kemampuan akademisnya alhamdulillah bisa lulus juga master dan doktor di satu universitas yang cukup baik lah di Jepang, di Kyoto University. Walaupun butuh waktu lebih lama dari sebelumnya ya, karena satu dan beberapa hal, dan saya juga kebetulan kerja juga waktu itu, jadinya agak terhambat untuk akhirnya sampai bisa lulus S3. Nah, jadi semua yang kita inginkan itu pada dasarnya ada syaratnya. Jadi kalau misalnya saya teruskan tuh tadi ngelamar ke perusahaan-perusahaan yang butuh IPK lebih dari sama dengan 3, mau 100 kali ngelamar pun ke kerjaan-kerjaan itu ya nggak akan lolos, nggak akan diterima, karena memang syarat awalnya tidak terpenuhi. Nah itu sunatullah dari Allah, begitulah cara dunia bekerja, dan ya kita harus sadari itu. Karena ya sunatullah ini ada di mana-mana gitu. Ada syarat, ada sebab, ada kondisi, ada akibat. Sunatullah Allah sunatullah yang kita pahami lagi, yang kita tahu lagi adalah bahwa kayu kering itu bisa dibakar oleh api. Jadi untuk bisa terbakar, kayu itu harus kering misalnya. Kemudian benih yang siap tumbuh itu hanya akan tumbuh apabila ada air, ada hujan, ada air yang mengaktifasi benih tersebut sampai ia akhirnya berkecambah. Dan sunatullah lainnya, walaupun terkadang ada anomali, dan ini tergantung akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, atau ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, atau ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Itu semua anomali yang bisa terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan sunatullah ini berlaku juga untuk hal-hal yang disampaikan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah hudal lil muttaqin, bahwa huda itu syaratnya, hidayah, petunjuk itu syaratnya adalah bahwa ia hanya akan datang kepada muttaqin, kepada orang-orang yang memiliki takwa. Dan takwa yang ada di sini bukan sekedar takut kepada Allah sebagaimana banyak orang artikan, tapi takwa ini merupakan satu kesadaran penuh akan adanya higher authority, di mana kita akan kita semua memiliki akuntabilitas terhadap semua tindakan kita, baik yang kita lakukan saat ada orang lain maupun tidak. Di sini ada unsur kesadaran batin, kesadaran, ada keberharapan, ada ketakutan yang membimbing hidup kita untuk menerapkan segala sesuatu yang ada unsur kehati-hatian di dalam bertindak. Ada kesadaran bahwa setiap yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi, setiap yang kita lakukan itu ada akuntabilitasnya,
harus kita waspadai akibatnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif yang lebih universal, takwa di sini adalah adanya sebuah takwa di sini berhubungan dengan sesuatu yang namanya epistemic humility, atau adanya kerendah hatian intelektual dan spiritual, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak apa yang kita ketahui itu tidak selalu benar. Apa yang kita lakukan itu tidak selalu benar. Kita bisa keliru, dan kita harus terbuka kepada kebenaran apapun yang datang kepada kita, yang datang dari siapapun. Dan orang yang memiliki epistemic humility itu akan lebih mudah menerima kebenaran, lebih mudah menerima kritik apabila memang ia memiliki kesalahan. Jadi ketika kita bicara tentang huda atau petunjuk di dalam konsep Al-Quran, itu akan datang kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Ada kehati-hatian moral, ada kerendahan hati intelektual, kemudian ada kesadaran bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini atau segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Ada akuntabilitas di sana, bahwa ada higher authority yang akan membuat kita bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan, semua tindakan yang kita lakukan. Dan kebalikannya ya, orang-orang yang mungkin memiliki sifat psikopatik gitu ya, yang memiliki tendensi psikopatik, bahwa mereka nggak merasa akan adanya akuntabilitas, jadi mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan di dunia ini gitu. Jadi hudal lil muttaqin itu buat saya ada kalau misalnya saya direnungkan ada dua makna. Yang pertama adalah bahwa hidayah atau petunjuk itu hanya akan datang kepada orang-orang yang memiliki atribut-atribut ini, atribut-atribut takwa. Dan muttaqin itu orang yang memang sudah menginternalisasi sifat takwanya, bukan hanya melakukan takwa, tapi mereka memiliki sifat ini di dalam diri mereka, sudah tertanam di dalam diri mereka. Kemudian yang kedua adalah apabila kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk, kita harus mencoba semaksimal mungkin untuk membangun sifat-sifat atau ketakwaan dalam diri kita. Dan ini mungkin nanti akan kita bahas di video-video lain, cara-cara untuk mendapatkan takwa yang utuh. Dan kita mungkin perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah memang kita sudah punya sifat takwa atau masih kurang dan masih ingin dibangun. Dan dengan jujur pada diri sendiri, ini merupakan langkah pertama ya untuk insya Allah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Terima kasih banyak teman-teman atas supportnya. Mohon di support terus channel ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan di dalam renungan-renungan saya ini. Semoga kita dimudahkan untuk selalu melakukan tafakur, selalu merenung dan mencari kebenaran. Mohon di subscribe dan di like apabila bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.